kadar oktan 95 ya. Jadi kalau di bawah itu dapat mengakibatkan masalah ya di bagian beberapa parts mesin fogging ini. Jangan seperti ini. Oke, jadi kita ketika mesin sudah mati, kita harus tutup keran cairan kimianya ya. Halo, selamat datang kembali dengan saya Rido di channel Firman Indonesia. Di konten Bengkel Firman kali ini, saya akan menjelaskan tentang tips penggunaan, perawatan, maupun perbaikan untuk mesin fogging Firman FFM 180P atau FFM 180K. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Pada penggunaan jangka panjang, mesin fogging ini bisa saja mengalami berbagai masalah. Jika mesin fogging ini digunakan dengan cara yang tidak benar, dan juga mesin fogging ini dilakukan cara perawatannya dan perbaikannya itu kurang tepat. Indikasinya seperti mesin fogging ini sulit untuk dinyalakan, ataupun tekanan dari mesin ini tidak stabil. Jadi suara mesinnya terputus-putus, itu mengakibatkan daya penyemprotan kurang maksimal. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Seperti cara penggunaan, rasio pencampuran bahan kimianya ya, itu harus diperhatikan juga. Dan juga bahan bakar yang digunakan. Pastikan menggunakan bahan bakar yang sudah disarankan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika saat menyalakan dan juga mematikan mesin fogging ini. Pertama-tama, ketika menyalakan mesin, tentu saja yang harus diperhatikan itu cairan-cairan yang harus dimasukkan ya ke tangki ini. Jadi ada beberapa cairan yang dimasukkan ke dalam tangki ini. Ada tiga tangki. Yang tengah itu tangki bensin ya. Jadi ini harus menggunakan bensin dengan kadar oktan 95 ya. Jadi kalau di bawah itu dapat mengakibatkan masalah ya di bagian beberapa parts mesin fogging ini. Itu sangat tidak dianjurkan ya menggunakan kadar oktan di bawah 95. Oke, di sini ada tangki air ya, tangki air atau tangki solar ya. Ini disesuaikan ya. Teman-teman itu menggunakan fungsi pengasapan atau penguapan. Jika teman-teman menggunakan fungsi pengasapan, cukup gunakan solar ya, solar saja, jangan dicampur obat apapun. Ini secara full, teman-teman isi solar untuk melakukan fungsi pengasapan. Lalu untuk fungsi penguapan, tangki ini cukup diisi air saja, air full. Oke, selanjutnya untuk tangki obat ya. Tangki obat itu formulasinya campuran air dengan obat ya, untuk fungsi pengasapan maupun penguapan. Jadi untuk kedua fungsi itu formulasinya campuran air dan obat ya. Untuk rasionya itu biasanya jenis obat tuh berbeda-beda ya. Dari jenis obat untuk pengasapan ya, untuk pembasmi nyamuk atau insektisida, itu biasanya takarannya terdapat di kemasannya ya. Contohnya biasanya ya untuk insektisida yang biasa kita gunakan itu untuk 1 liter air menggunakan 10 ml cairan insektisidanya. Untuk cairan disinfektan ya atau pembasmi hama untuk kegiatan penyemprotan hama untuk pertanian, itu biasanya juga campurannya beda-beda ya, tergantung obat yang digunakan. Lalu ketika menggunakan mesin fogging ini, pastikan tutup tangkinya sudah dalam keadaan kencang ya, jangan ada kelonggaran sedikit pun. Jadi uap atau tekanannya itu terkompresi di bagian dalam tangki ya. Oke, selanjutnya di bagian keran penyemprotan ya. Jadi ini ada 2 keran penyemprotan ya. Ketika teman-teman ingin menyalakan mesin ini, pastikan kerannya itu berada pada posisi tertutup seperti ini ya. Jangan terbuka seperti ini, karena jika terbuka seperti ini, mesin ini akan mengalirkan cairan ke bagian selongsong sini. Sedangkan mesin belum menyala, dia akan menetes terus-menerus cairannya. Jadi itu sangat bahaya ya jika terlalu banyak yang menetes, dan mesin dinyalakan itu biasanya dapat mengeluarkan api di bagian selongsong ini. Jadi pastikan tertutup seperti ini ketika sebelum menekan tombol starter di bawah ini.
atau sebelum penyalaan ya. Oke, tips penggunaan selanjutnya yaitu di bagian karburator ya. Ya, ketika penyalaan kita pasti menekan-nekan bagian pompa bensin ini ya, atau sebutannya itu primer bulb ya. Jadi kita menekan-nekan bagian pompa bensin ini sampai bensin memenuhi bagian gelembung ini ya. Ketika bensin sudah memenuhi bagian gelembung ini, itu cukup satu kali saja tekannya ya. Cukup satu kali saja tekannya. Jangan berkali-kali lagi kalau bensin sudah memenuhi gelembung ini. Justru ketika teman-teman melakukan banyak penekanan pompa bensin ini, justru mesin akan semakin sulit hidup. Bahkan itu dapat berakibat pada bagian karburator yang terisi terlalu banyak bensin ya, yang itu dapat mengalirkan bensin ke bagian pembakaran terlalu banyak, dan itu sangat dapat merusak atau berbahaya ya bagi mesin ini sendiri. Oke, tips selanjutnya ya, untuk penyalaan dengan menekan tombol starternya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tekan terus, jangan dilepas sampai bunyi mesin hidup. Jangan seperti ini. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi tekan terus sampai mesin hidup. Jika mesinnya tidak hidup-hidup ketika ditekan, cukup tekan pompa bensin sekali saja. Jangan ditekan berkali-kali, tekan lagi starternya ya, sampai mesin hidup. Jika mesin tidak kunjung menyala, teman-teman dapat memiringkan ya mesin fogging ini, mulut penyemprotannya di bagian bawah seperti ini, sambil ditekan ya starternya seperti ini. Jadi untuk mengalirkan ya cairannya ke bagian selongsongnya ya, mungkin ada mampet di bagian pipa-pipa ini yang dapat menghalang cairan masuk ke bagian selongsong ini. Jadi teman-teman dapat memiringkannya ke bawah seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tips ketika mematikan mesin ya. Pertama-tama ketika mesin sudah mati, biasanya di keran penyemprotan atau keran cairan kimia ini pada posisi terbuka seperti ini ya. Oke, jadi kita ketika mesin sudah mati, kita harus tutup keran cairan kimianya ya, agar tidak terus-menerus mengalir ya. Kita tutup ketika mesin sudah mati. Lalu selanjutnya ketika keran sudah ditutup, kita langsung ke tangki. Ketika sudah mati, kita harus buka tangkinya. Oke, jadi ini untuk mengeluarkan sisa-sisa uap ya, sisa-sisa uap ketika melakukan penyemprotan. Hal ini dilakukan untuk keamanan ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya akan melakukan perbaikan ya. Jika ada indikasi seperti mesin sulit dinyalakan maupun mesin fogging ini sudah mati total ya, kita akan buka ya bagian dalamnya. Beberapa partsnya kita akan lihat ya. Kita buka. Jadi membran ini adalah salah satu parts yang terpenting ya, karena dia merupakan parts yang berhubungan dengan naik turunnya bensin ya. Ini dia partnya. Bensinnya mengenai kabel-kabel coil ini dan akan terjadi korsleting ya, korsleting listrik pada coil ini, dan lama-kelamaan coil ini akan rusak karena ini adalah salah satu parts yang digunakan untuk penyalaan mesin fogging ya, itu bagian starter kelistrikan ya. Jadi ini mati, otomatis mesin tidak bisa dinyalakan.